Sesuatu yang menakutkan menanti 2 juta orang Rusia. Mereka semua melakukan kesalahan yang sama, yaitu pernah bertugas di militer negara mereka jauh sebelum Putin melancarkan invasi ke Ukraina. Pengabdian itu akan segera jadi pengorbanan mereka. Putin akan segera melakukan tindakan destruktif terhadap sebanyak mungkin dari 2 juta orang itu dalam salah satu langkah tergila selama perang. Namun, ini bukan tanda kekuatan Putin. Ini menandakan pemimpin Rusia sangat putus asa hingga rela menghancurkan tentaranya dan negaranya demi ambisinya. Apa yang telah dilakukan Putin itu sederhana. Dia telah meletakkan dasar untuk mobilisasi hingga 2 juta tentara cadangan Rusia yang mengira masa mereka memenuhi tuntutan Putin sudah berakhir. Itu menurut media United 24 yang mengatakan pada 19 Februari bahwa Putin akan mengambil keputusan gila yang akan melumpuhkan Rusia dari dalam, semua demi melayani perang yang dia mulai. Korban terus bertambah, Rusia kekurangan relawan yang bersedia berkorban demi ambisi konyol Putin, sehingga Presiden Rusia mengesahkan undang-undang baru yang akan memudahkan dirinya untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang sama sekali tidak ingin terlibat dengan Ukraina. Segera, para mantan tentara dan mereka yang terlatih namun belum bertempur tak akan punya pilihan. Putin akan mengejar mereka. Media United 24 menyebut Rusia mengesahkan Undang-Undang Akhir 2025 yang memungkinkan Putin memanfaatkan cadangan mobilisasi Rusia sebanyak 2 juta orang. Mereka yang dipanggil lewat undang-undang ini tak punya pilihan. Tidak akan ada bonus pendaftaran besar-besaran yang ditawarkan, dan belum jelas apakah para tentara yang dimobilisasi ini akan mendapatkan bayaran yang mendekati jumlah uang ribuan dolar per bulan seperti yang diterima oleh mereka yang secara sukarela bertempur dalam invasi Putin. Namun Putin tetap berusaha memaksa para cadangan untuk maju ke garis depan, dan kami akan memberitahu Anda secara tepat alasannya dalam beberapa menit lagi. Di bidang legislasi, Putin telah mempersiapkan dasar-dasar untuk apa yang akan dia coba lakukan hampir sejak hari dia menginvasi Ukraina. Menurut Kiev Independent, dalam 4 tahun terakhir, Putin memperketat aturan agar sulit menghindari wajib militer. Media melaporkan hukuman dan waktu penjara meningkat. Rusia juga telah membuat registri digital yang berisi nama-nama wajib militer, dan registri tersebut sekarang dikendalikan dengan ketat sehingga Kremlin tahu siapa yang bisa mereka panggil dan kapan. Putin mempermudah militer Rusia memperoleh pasukan cadangan. Polisi atau perekrut tak perlu lagi menyerahkan surat panggilan langsung kepada orang-orang yang dipanggil Putin. Surat panggilan wajib militer sekarang bisa dikirim secara elektronik, dan siapapun yang mencoba menghindari surat tersebut atau mengklaim bahwa mereka tidak menerimanya, pada dasarnya tetap akan diambil juga. Mereka akan dipenjara, lalu Putin menawarkan pilihan, bertarung untuknya atau menderita di penjara. Sebagian besar pasukan cadangan tak akan sukarela ikut perang di Ukraina, meski sebagian kecil mungkin mendaftar atas inisiatif sendiri. Euronews menegaskan hal ini pada laporan 20 Februari yang menyoroti komentar dari Institut Studi Perang ISW. ISW menyatakan Kremlin akan segera melanjutkan perekrutan militer bergilir dan wajib militer paksa. Kritik atas langkah ini juga dibungkam lewat undang-undang baru lain. Pada 18 Februari, Duma Negara Rusia mengesahkan rancangan undang-undang untuk mencegah penghindaran kewajiban membela tanah air dan penyimpangan sejarah. RUU itu disahkan pada pembacaan pertama tanpa amandemen. Intinya Putin menyampaikan kepada rakyatnya, bertarung dan mati saat saya perintahkan. Kami akan segera jelaskan alasan Putin melakukan ini. Namun sebelumnya, apakah Rusia bisa memobilisasi cukup orang untuk perang Putin? Sayangnya, jawabannya adalah ya, seperti ditunjukkan Global Firepower, organisasi yang memberi peringkat militer dunia, berdasarkan beberapa faktor, termasuk jumlah personel, menyatakan Rusia memiliki sekitar 2 juta pasukan cadangan, menambah jumlah tentara aktif Rusia yang disebut sebanyak 1,32 juta orang. Rusia punya potensi mobilisasi tahunan sekitar 1,25 juta orang, artinya makin banyak warga sipil yang dipaksa bertempur, padahal jika ingin, mereka sudah jadi sukarelawan. Kurangnya keinginan menjadi masalah bagi Putin. Kremlin telah memberi banyak uang kepada sukarelawan untuk berperang di Ukraina. Mereka yang termotivasi uang atau sejalan dengan visi Putin menghancurkan Ukraina sudah bertempur. 30
Tinggal mereka yang tak termotivasi, sementara yang menghindari perang mungkin segera dipaksa ikut. Merekalah yang akan diandalkan Putin jika ia melanjutkan mobilisasi yang sudah dipersiapkannya. Ini membawa kita pada pertanyaan utama, mengapa Putin perlu melakukan ini? Keputusasaan menjadi jawaban jelas. Meski militer Rusia kuat secara global, mereka kekurangan personel di Ukraina. Menteri Pertahanan Inggris, John Healey, menyatakan pada pertengahan Februari bahwa Rusia harus merekrut tentara asing untuk menambah pasukan yang melemah. Pada Januari, Rusia kehilangan 9.000 tentara lebih banyak daripada yang bisa mereka mobilisasi, menurut media United 24. Ukraina menargetkan menyingkirkan 50.000 tentara Rusia per bulan, dan mengingat kondisi pasukan Rusia, target ini tampak sangat mungkin tercapai. Putin melihat ini sebagai penyebab hancurnya satu-satunya strateginya di Ukraina. Semua yang telah diperoleh Rusia sejauh ini, dan itu hanya sekitar 20% wilayah Ukraina sejak Putin melancarkan kampanye agresinya pada tahun 2014, dibangun di atas kemampuan Rusia untuk melakukan perang atrisi. Pendekatan Putin selalu seperti ini. Masih banyak yang bisa dikorbankan saat membahas banyaknya kematian akibat ketidakmampuan strategisnya terhadap militer Rusia. Sekarang sudah tidak ada lagi seperti dulu. Dan mungkin sebentar lagi 2 juta tentara cadangan akan dipaksa Putin, atau setidaknya dicoba untuk menutupi kegagalannya. Mobilisasi yang direncanakan Putin bisa jadi bumerang baginya. Saksikan terus untuk tahu mengapa Presiden Rusia mungkin akan membuat kesalahan terbesarnya. Kami tadi menyebut ketergantungan Rusia yang makin besar pada tentara asing. Atlantic Council melaporkan hal ini pada 19 Februari, terungkap bahwa Rusia telah merekrut sekitar 20.000 orang dari negara asing untuk berperang dalam perang Putin, dengan banyak dari mereka berasal dari bekas Republik Soviet atau negara berpenghasilan rendah di Asia Selatan, Timur Tengah, dan terutama Afrika. Fokus pada Afrika menunjukkan betapa putus asanya Putin mencari tentara. Sekitar 1.400 pria dari benua Afrika telah direkrut, dan sekitar 1/5 dari mereka yang disebut tentara itu sudah tewas. Di garis depan, kontingen Afrika Rusia diejek sebagai pasukan sekali pakai, menurut laporan. Ada kasus rekrutan Afrika yang terlihat dengan ranjau anti-tank terikat di dadanya. Apakah tentara itu dijadikan bom kamikaze melawan Ukraina, atau dipaksa membawa ranjau karena Rusia kekurangan perlengkapan tidak jelas, tapi itu juga tidak terlalu penting. Intinya, Putin menggunakan pendekatan hampir kolonial untuk merekrut tentara invasinya. Orang-orang Afrika dan pejuang asing lainnya digunakan justru karena Putin tidak ingin merekrut dari wilayah Rusia yang lebih makmur. Tentara bayaran itu dinilai tak berharga bagi pemimpin Rusia. Seperti warga Rusia yang akan dimobilisasi Putin, tentara bayaran asing Rusia sering bukan ke Ukraina atas kehendak sendiri. Mereka tertipu dan kemudian mereka mati. Kita akan bahas lebih dalam sebentar lagi, namun The Military Show menyajikan gambaran lengkap, bukan sekadar berita utama. Tekan subscribe agar tetap terdepan. Terkait cara Rusia merekrut tentara asing, UNN menyebut Kremlin diam-diam menggabungkan inisiatif kemanusiaan dengan perekrutan militer rahasia yang menipu orang agar berperang demi Putin. Menurut media itu, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyebut Rusia membangun jaringan pendidikan, agama, dan budaya di Afrika untuk merekrut orang ke tentara Rusia dengan dalih sebagai kekuatan baik di negara-negara tersebut. Ini perekrutan keji, penuh penipuan dan paksaan pada orang-orang yang akhirnya berperang untuk Rusia. Dan ada banyak contohnya. Rusia telah meluncurkan program ala Bugastart menurut laporan UNN yang menargetkan perempuan muda berusia sekitar 18 hingga 22 tahun di negara-negara asing. Perempuan itu dijanjikan kerja sipil, tapi akhirnya selalu ditempatkan di pabrik drone membangun kendaraan udara tak berawak untuk perang. Rusia 4 tahun terakhir menyebarkan pengaruh gereja Ortodoks Rusia yang diubah menjadi alat perekrutan yang keji. Calon tentara dicuci otak dengan pesan mempertahankan nilai tradisional versi Rusia. Dengan doktrin itu, mereka merekrut orang yang merasa siap berjuang demi nilai Rusia hingga akhirnya drone Ukraina melintas di atas mereka.
Pendekatan ini sempat berhasil, tetapi perlawanan muncul sehingga Putin sadar jaringan perekrutan asingnya akan segera mengering. Pada 10 Februari, BBC melaporkan Kenya akan menghadapi Rusia atas perekrutan rahasia Rusia di Kenya yang dinilai tidak dapat diterima oleh Menteri Luar Negeri Musalia Mudavadi. Sekitar 200 warga Kenya tertipu bertempur untuk Rusia dan Kenya ingin mencegah hal serupa terjadi lagi. 27 dari 200 orang itu telah dipulangkan dan Kenya telah menutup 600 agen perekrutan yang diduga menipu orang untuk mengambil pekerjaan di luar negeri. Negara asing lain, tempat Rusia melakukan perekrutan palsu kemungkinan juga akan bertindak serupa. Dan jika Anda memperhatikan angka-angka yang kami bagikan, Anda mungkin sudah bisa melihat bahwa bahkan 20.000 orang yang telah direkrut Rusia sejauh ini masih jauh dari cukup untuk menutupi kekurangan personel yang dialami oleh tentara negara itu akibat pertahanan Ukraina yang sangat efektif. Kita kembali pada pengorbanan yang disiapkan Putin yang bisa memecah belah negaranya. Pengorbanan ini akan jadi bumerang, seperti akan kita bahas nanti, namun hal ini seharusnya tak mengejutkan siapapun yang memahami logika Putin memulai perang ini. Bagi Putin, invasi ini bukan soal uang atau menghentikan apa yang ia klaim sebagai pengaruh sayap kanan di Ukraina. Ini adalah dan selalu menjadi kampanye ideologis yang dilancarkan oleh seorang pria yang ingin membawa Rusia kembali ke kejayaan masa lalu seperti yang dimilikinya pada masa Soviet. Bagi idealis menyimpang seperti Putin, jumlah orang Rusia yang mati demi tujuannya tidak masalah. Ukraina telah menyebabkan 1,25 juta korban yang jumlahnya kira-kira sama dengan jumlah tentara aktif yang dimiliki Rusia dalam militernya. Angka-angka seperti itu hanya mungkin terjadi ketika para tentara yang tewas di Ukraina dikirim ke medan perang oleh seorang pemimpin yang tidak peduli berapa banyak yang harus mati, asalkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya pada akhirnya. Pada Oktober 2022 mantan diplomat Rusia Boris Bondarev yang pernah dimisi tetap Rusia untuk PBB menyebut masa pemerintahan Putin hingga awal perang sangat beruntung dan bahkan mengatakan Putin tidak pintar. Namun, kurangnya kecerdasan itu tidak baik bagi Rusia atau rakyatnya. Jangan ragukan, dia bisa saja mengorbankan 10 atau 20 juta orang Rusia demi menang perang ini dan membantai semua orang Ukraina karena prinsip. Ini adalah masalah kelangsungan politik baginya, kata Bondarov tentang Putin, seraya menambahkan bahwa invasi ini sekarang telah menjadi masalah kelangsungan hidup bagi seorang pemimpin yang tidak memiliki jalan keluar lain. Perang harus berlanjut atau Putin tamat, yang membawa kita kembali pada bagaimana Presiden Rusia sedang melakukan sesuatu yang akan menjadi bumerang yang sangat fatal. Mari saya ajak Anda kembali ke saat terakhir Rusia mobilisasi, yaitu September 2022 ketika apa yang disebut operasi militer khusus Putin sudah gagal. Ukraina tidak roboh seperti prediksi Rusia. Kenyataannya justru sebaliknya, karena banyak perolehan wilayah awal Rusia sudah berhasil direbut kembali, dan Ukraina melakukan pertahanan yang kini kita tahu telah berlangsung selama 4 tahun dan masih berlanjut. Putin mengumumkan mobilisasi parsial pasukan cadangan karena tentaranya kesulitan di Ukraina. Ingat kata parsial, itu penting. Mobilisasi awal membuat Rusia merekrut sekitar 300.000 orang ke tentaranya. Lalu Kremlin mengubah strategi dengan menawarkan uang besar untuk menarik sukarelawan bertempur. Mobilisasi parsial itu mendapat reaksi keras di Rusia, dan ini terjadi pada saat kepercayaan diri masih cukup tinggi bahwa Rusia akan menang di Ukraina. Dampak dari 300.000 cadangan itu diperkirakan membuat 700.000, 900.000 warga Rusia meninggalkan negara mereka, menurut ISW. Itu adalah arus keluar besar dari negara yang menurut pejabat Rusia akan membutuhkan 2,4 juta pekerja tambahan pada 2030. Semua ini merupakan hasil mobilisasi parsial. Jika Putin memberlakukan mobilisasi penuh yang telah ia persiapkan, hasilnya akan menjadi bencana bagi Rusia. Sekitar 2 juta orang yang seharusnya bekerja di Rusia akan hilang akibat wajib militer. Ini hampir menggandakan kebutuhan pekerja baru Rusia pada 2030 serta menguras tenaga kerja dari negara yang sudah kekurangan 800.000 pekerja di sektor manufaktur saja. Rusia masih membutuhkan 1,5 juta pekerja tambahan di sektor konstruksi, perdagangan, dan industri jasa. Mengambil 2 juta orang lagi dari ekonomi Rusia non-perang
hanya akan melumpuhkan negara yang sudah terpuruk akibat beban perang Putin. Juga ada potensi lebih banyak warga Rusia melarikan diri dari negaranya. Jika 900.000 warga Rusia kabur karena mobilisasi, 300.000 orang. Apa dampaknya jika 2 juta orang dimobilisasi? Secara matematis, Rusia sedang bersiap untuk memanggil 6,6 kali lebih banyak tentara, yang berarti bisa terjadi eksodus 6 juta orang jika responsnya sama seperti yang kita lihat pada September 2022. Itu masih spekulatif, apalagi Rusia kini membuat banyak undang-undang untuk menghukum penghindar wajib militer. Meski eksodusnya lebih kecil, kemungkinan tetap ada ratusan ribu warga Rusia yang pergi, di luar 2 juta yang dipanggil dan sekitar 1,26 juta yang terus bertambah tewas, terluka, atau ditangkap di Ukraina. Angka tersebut sebenarnya tidak masuk akal. Rusia memang bisa mobilisasi jika melihat jumlah penduduk dan cadangan militer, tapi keputusan itu dipengaruhi situasi ekonomi buruk serta kemungkinan reaksi besar-besaran yang bisa membuat peristiwa September 2022 tampak kecil bagi Putin. Rusia seharusnya tidak melakukan mobilisasi dalam situasi yang dibuat Putin, tapi Presiden Rusia itu bertindak karena putus asa. Ada kejutan lain yang jadi alasan Putin menghancurkan militer Rusia dengan pengorbanan tak masuk akal. Kita akan bahas kejutan ini sebentar lagi. Pertama, sedikit latar belakang. Pada saat yang hampir bersamaan dengan munculnya berita tentang pengorbanan yang direncanakan oleh Putin, Telegraph menerbitkan sebuah laporan yang menarik. Laporan tersebut menyebut komandan Rusia menjalankan penipuan kecil yang menguntungkan, menuntut hingga 30.000 pound, sekitar 40.400 dolar dari prajurit mereka sebagai suap. Suap tersebut agar prajurit tidak dikirim ke garis depan. Ini bukan satu-satunya penipuan komandan. Selain mengambil uang dari tentara sukarelawan Putin yang ikut perang di Ukraina, para komandan juga mengambil perlengkapan prajurit. Pemerasan sudah menjadi hal biasa di garis depan. Bahkan prajurit yang dipuji karena keberaniannya pun tidak diberikan mutasi kecuali mereka membayar. Tentu saja, semua ini sangat menjijikkan. Namun, hal ini juga menimbulkan teori menarik tentang apa yang bisa terjadi jika Putin melakukan mobilisasi di Rusia. Mencoba merekrut hingga 2 juta tentara ke dalam militer Rusia jelas bukan hal yang murah. Kampanye perekrutan sukarelawan Rusia menggunakan uang tunai, sehingga komandan dapat melakukan pemerasan sejak awal. Apakah uang tunai akan habis jika terjadi mobilisasi? Akankah Kremlin juga memberi bonus dan gaji besar yang biasanya untuk sukarelawan kepada cadangan yang diwajibkan ke Ukraina? Jika kita berasumsi bahwa uang tunai akan habis dan para cadangan tidak mendapatkan uang mereka, lalu bagaimana dengan para komandan? Berdasarkan laporan The Telegraph, militer Rusia berjalan dengan korupsi, di mana mereka yang berada di atas rantai komando menyalahgunakan yang di bawah untuk memperkaya diri sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Pusat Analisis Kebijakan Eropa atau SEPA, suap yang diperlukan untuk tetap hidup di Ukraina sekarang membuat gagasan untuk bertugas menjadi jauh kurang menarik, bahkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan uang Putin. Jika uang tunai habis, komandan Rusia bisa memberontak. Mengapa mereka harus terus melakukan apa yang mereka lakukan tanpa keuntungan tambahan yang ditawarkan oleh sistem militer Rusia kepada mereka? Kremlin tampaknya membiarkan para komandan ini, artinya memberi persetujuan diam-diam. Viktor Svobochikov, mantan tentara, telah setahun mencoba meminta pertanggungjawaban komandannya melalui jalur resmi saat laporan SEPA Juni 2025. Sekarang inilah kejutannya. Mobilisasi putus asa Putin bisa berdampak tak terduga, yaitu merusak struktur komando militer Rusia. Para komandan tidak akan peduli menjalankan perintah Kremlin jika mereka tidak mendapatkan keuntungan sampingan mereka. Hal ini bisa berujung pada struktur komando yang tidak berusaha sama sekali untuk membentuk strategi apapun. Orang yang dimobilisasi hanya dikirim untuk mati oleh drone Ukraina karena mereka dianggap tidak bernilai bagi komandan. Ironisnya, segala mobilisasi dalam situasi ini justru memperburuk masalah yang jadi alasan mobilisasi itu sendiri. Memang ada sesuatu yang menakutkan menanti 2 juta orang Rusia. Napas terakhir invasi Ukraina yang putus asa oleh Putin akan membunuh mereka. Bagaimanapun juga, Ukraina telah membangun pertahanannya hingga pada titik di mana mereka sudah bisa melemahkan Rusia dengan kecepatan yang luar biasa. Contohnya, pertahanan drone Ukraina membuat perburuan tentara Rusia seperti operasi McDonald's 24 jam
yang terus melemahkan pasukan Rusia. Operator drone Ukraina akan berpesta dengan mobilisasi putus asa Putin dan kamu bisa mengetahui alasannya di video kami. Dan jika kamu menikmati video ini, pastikan untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan lebih banyak analisis tentang langkah-langkah yang diambil Putin, karena dia tidak menyadari bahwa dia sebenarnya sudah skakmat. Dan terima kasih seperti biasa sudah menonton.